Itu unsurnya barat ya? Unsurnya barat dan itu juga ada unsur transportasinya juga. Apa tuh? Bang? Tiffany itu berasal dari nama taksi Tiffany karena waktu pas mau mengandung saya orang tua naik taksi Tiffany mau ke bidan. Oh lu ditodong? Ditodong gua. Temen gua ngeliat bingung nih. Oh, masih nggak gitu ya. Wah, lu ada kan nih ini. Bentar. Temen gua langsung panik juga kan nyari. Kebelet. Beras? Enggak. Karena itu tempat seni, makanya kita kadang ngeluarin seninya di sini. Oh. Atau lihat buang air kecil seni kan? Air seni. Dia kadang just tip, kadang ada pengiriman paket kan lama ya. Kita mau langsung nyobain dari suaminya, ya langsung dari bola bebek keluar saya. Ya, parah. Bang, saya mau beli tiket bang. Tiket. Ini siapa ya? Saya berapa? Tiket mau kemana? Anggewer. Nanti dewen. Iya bang. Tapi abang kan nggak kelihatan, langsung aja nggak usah beli tiket bang, langsung aja naik. Tetep bang, namanya saya di sini ya saya pengen naik sama beli. Kena batungnya. Halo, Bang Dantin. bener. Anjing kocak ya. Aduh bang, Halo bang, halo bang. Jagain pulpen kayak di sinetron bang. Iya juga anjir. Iya, biasa ngambil juga ada. Jadi beli tiketnya bang. Bang, Iya. jadi saya beli tiketnya. Kemana? Saya Batu Raden bang, ada gak yang segini? Batu Raden ada, tapi nanti dioper di patrol ya, dioper ya ke Elok. Mau? Ya, jangan dong. Anjay. Gokil. Bisa aja masuknya. Aduh. Jangan tuh bang. Sesuai rute, saya mau. Nggak ada. Oh iya. Jadi saya gimana? Yaudah, mending kita ngobrol-ngobrol dulu dah. Emang kayaknya lagi ada pelik dah. Harus ada yang diceritain. Emang ada apa sih bang? Walaupun di sini belum ada yang lain kan mau beli. Terus sambil nunggu. Bisa iya bang ya. Iya bang. Berapa nih? Boleh. Berapa? Nggak dijual gratis, kita servis dari kami ini. Oh, bisa berkali-kali nih. Apalagi kalau yang diajak ngobrol, kita bisa ngambil berkali-kali nih. Boleh, nggak apa-apa, habisin aja. Oke, siap. Selamat datang buat Dantin. Mantap. Gila, akhirnya makasih Bang Dustin udah datang. Yes, benar sama-sama bang. Di Gubuk ini agen abal-abal, kita baru merintis. Harap maklum aja ya. Enggak abal-abal, ini proper juga ini. Ada AC. Ini ada AC-nya, kamera 2, kamera pro, ya kan ya. Makasih. Mencoba aja. Dan kita juga kedatangan salah satu kiper Fiorentina. Siapa tuh? Dia kiper mana ya? Orang mana ya? Prancis bukan sih? Prey. Prancis ya? Udah gue cari nih. Ini lagi cari yang udah. Orang bebas nih. Enggak. Mama. Prancis. Wah bener. Prancis. Iya. Bener ya. Mantap. Oh gitu. Ketahuan tuanya ininya. Bisa jawab. Iya. Oke, selamat datang di studio kami di podcast Ngetem. Ini di Good School Ecosystem, sebuah komunitas seni ya. Kita Jabodetabek.
kebanyakan dari kampus-kampus seni Bang Dasin di sini tuh. Oh di sini Jadi tempatnya. kita senang banget difasilitasi. Katanya sering main ke sini ya? Sudah 2 kali belusukan di sini. Itu. Yes. Ada apa? Dalam rangka acara apa? Saya itu kebelet. Beras. Enggak. Karena itu tempat seni, makanya kita kadang ngeluarin seninya di sini. Oh. Atau lihat buang air kecil seni kan? Air seni. Bang Dasin kan suka radio ya? Benar. Nah, di sini ada radio juga, Bang. Saya mau tebak Ruru Radio. Betul. Kau tahu? Saya kan dengerin mereka radio kontemporer tanpa gelombang. Radionya setelah di streaming Oh, di sini. tahu banget ya. Ini teman-teman, pokoknya Bang Dasin itu paling radio. Yes. Bapak radionya Indonesia. Kalau di awal kan siapa penemu radio siapa? Penemu radio Siapa tuh? Siapa? Alcatel. Bentar, bukan. Radio Penemu radio sama apa? Google Marconi. tadi. Ini bagian dari ini. Beliau ini apa Bang? Wah ini Sorry, teman-teman. apa namanya? Lakban ya? Iya, pakai double tip. Oh iya, nggak mau merusak properti ya. Yoi. Karena ini Tembok tahu. Bukan. Marconi atau Tesla, ada 2 penemu radio. Iya, jadi lapar ya orangnya. Itu makaroni. Nah, kalau ini kumisnya sama kayak lo, Bang. Ini tuh, Bang. Coba. Iya. Oh dia orangnya. Iya. Oh pantas kayak gelombang ya. Gelombang radio. Sak. Oh iya benar. Gelombang elektromagnetik. Magnetik. Benar sekali. Ayo Bang, sambil dimakan. Oh boleh. Silakan. Terima kasih loh. Sampai keringetan. Enggak, ini kayaknya antar podcast apa Was to be Millionaire ya? Oh iya lagi. Kursi panas ya? Kuis aja nih ya. Kursi panas. Kursi panas. Aduh, teman-teman. Bang Dasin jadi nggak nih beli tiket? Jadi berbes. Berbes. Berapa? Kalau tadi bukan berbes. Sekarang berbes. Tapi jangan sampai salah sebut ya. Apa? Jangan sampai tiket diganti huruf O. Tiket diganti huruf O. Wah. Wah. Apa itu? Hah? Tikot. Tokol. Oh iya jangan. Iya benar. Ntar salah check out lagi ya kan ya. Salah cek kok. Tokped itu. Oh. Jangan apa ya. Bang, sebenarnya ini tempat apa sih sering terlibat dalam transportasi lah. Oke. Makanya saya kan nggak salah sini. Iya itu dia, cuman tujuan abang nggak jelas dari tadi. Bentar Brebes, bentar ke Jogja, bentar ke Ngawi. Brebes saya lagi ada kepengenan telur bebek, jadi saya mau keluar dulu. Random. Ini mau pakai sambal apa? Pesen dong. Apa lagi? Enggak, saya mau datang langsung soalnya. Mau datang langsung soalnya. Karena saya kangen banget sama telur-telur seperti itu. Kangennya karena Ya, saya mau mencicipi langsung dari tempatnya, bukan yang emang Just tip. kadang just tip, kadang ada pengiriman paket kan lama ya. Kita mau langsung nyobain dari sononya, ya langsung dari bol bebek keluar sana. Iya. Nasbel gimana? Nasbel oke. Kakak pernah nggak Nasbel? Nasi belek. Pernah Jokan nih. di belakang kokas. Emang belakang kokat ya? Menteng ya? Belakang kokas. Manggarai bukan sih? Bukan. Ada udah belum? Udah. Telur setengah apa telur bulat? Telur full. Iya, pakai kuah itu tuh. Oh, mantep tuh. Temboknya warnanya tembok madrasah. Iya, hijau ya. Iya. Iya, benar. Pakai cabai rawit. Cabai rawit kecap itu. Wah, asik tuh. Asik. Apa kita kesana aja wadah. Yoi. Bang Dustin, gue mau nanya nih sama ente. Yes. Enaknya ente apa dulu ya? Ente. Nah, Ente. terus tinggal anda jawab. Oh, oke.
dari kecil Bang Dustin di mana masa kecilnya? Karena saya namanya agak ke westernan, maka saya tinggal di barat, Jakarta Barat. Idi. Parah. Nama saya kan agak barat-baratan. Dustin Tiffany namanya. Dustin Tiffany. Idi. Itu unsurnya barat ya? Unsurnya barat dan itu juga ada unsur transportasinya juga. Apa tuh? Bang. Tiffany itu berasal dari nama taksi Tiffany karena waktu pas mau mengandung ingin saya orang tua naik taksi Tiffany mau ke bidan. Namanya taksi Tiffany. Pada saat di jalan itu lagi dengerin lagunya Scorpio yang judulnya Dust in the Wind. Jadi Dustin Tiffany, maka terjadilah nama itu. Emang itu beneran? Beneran. Oh. Basicnya itu awalnya. Basic awal aslinya kayak gitu. Itu diputarnya dari kompo kaset apa? Oh, yang di taksi itu. Radio. Cuman radio depannya dia. Oh. Berarti ntar kalau misalnya udah kerkas-kerkasan kan berubah lagi dong namanya. Oh, enggak udah. Pilih namanya udah begitu. Tapi saya melihat Minum. Nah, lagi kecil ada kenangan apa tuh sama transportasi? Apa pernah naik sepeda? banyak transportasi pernah gue isengin zaman salah satunya Metro Mini. Metro Mini? Ya, Zaman apa ya? Lo sekolah SMA? zaman gue SD. SD? Ceritain gimana? Jadi pada saat pada bingung abis balik sekolah kan biasanya kan main ya anak-anak ya. Nah biasanya sebelum main bola kalau ada metro lewat kita tangannya begini, kalau metronya udah berhenti kita lari gitu. Jadi nggak naik cuma berhentiin doang. Berhenti Metro Mininya. Berhenti tapi kita lari habis itu. Sebuah kesenangan tapi keisengan yang harusnya ngelakuin dulu sih. Tapi dulu kan nggak mikir ya. Kayak gitu ya. Berhenti ya udah dekat dia berhenti kita kabur gitu doang tuh. Oh ngitengin deh datanya ya. Ngitengin. Bukannya nggak boleh kayak apa begitu ya? Ya zaman dulu kan sosial media belum ya. Iya juga bener. Jadi hal kayak gitu udah lucu di sekitar lingkungan kayak gitu. Waktu itu mobil saya naikin udah miring di 45. Udah miring kayak gini. Derajat. Udah miring kayak gini. Dulu zaman nonton bola. Nonton bola. Boleh naik di atas. Oh, detik ya? Iya. Oh, nyewa metro. Nyewa metro waktu itu. Nyewa metro mau jalan karena kapasitas banyak di atas sama di bawah. Mau jalan akhirnya doyong gini. Udah miring banget. Panik kan kita ya. Oh gitu. Panik pas hampir kayak gini. Wah anjir terjatuh nih ya. Untungnya bisa balik lagi. Sebelum jalan kita udah mau niat jalan nggak jadi nonton gara-gara metronya ada kendala. Karena kapasitas yang kebanyakan orang. Oh gitu. Patah bannya. Patah bannya. Mungkin soknya kali ya. Soknya mana? Soknya sok. Soknya sok lah. Soknya sok ya. Sok ya. Itu zaman SD. Enggak, itu zaman kita udah SMA. Oh udah SMA, lagi bandar-bandarnya tuh. Lagi baru-baru zaman SMA. Waktu itu nyater metro kan. Miring. Waduh, akhirnya udah antusias. Nurunnya kagak jadi. Ikut patungan apa? Ikut patungan dulu. Berapa? Goceng. Di goceng udah gede loh dulu. Oh iya bener. Gede. Goceng bener. Goceng sekarang mungkin 25 kali ya zaman sekarang. Iya. Kalau dikonversi ke zaman sekarang 25 juta. 25 juta, benar. Rupiah. Yoi. Oh ya, zaman dulu yang paling terkenal Hibah Utama. Piknik. Terus study tour juga. Study tour sekolah. Iya, study tour masih boleh tuh. Iya, waktu zaman itu gue yang jalanin juga, Bang. Hibah Utama. Bukan gue yang jalanin begini. Oh iya, paham. Iya, gue yang narik-narikin duit bocah. Oh, ngolekin. Kemana setelah di tanah? Anyer. Pantai Anyer. Anyer. Wih, itu berapa malam tuh ke Anyer? Pepe. Oh, Pepe, TikTok. Udah aja. Mau pergi. Anyer itu dekat nggak mungkin berapa hari berapa Pepe. Oh, Pepe. TikTok ya? TikTok. Gue jalan jam 6 sampai jam 8-an. Udah tuh gue mantai dan lain-lain. Besok? Enggak lah. Baliknya
habis maghrib gitu. Wah, salah satu hal yang yang nggak nyusahin ya, karena pada saat itu kan kita bingung ya sama kendaraan dan lain-lain. Salah satunya ya ibu utama jadi yang utama buat dicari waktu itu. Waktu itu harganya masih entah 1.600.000 atau 2 jutaan seharian. Itu kan murah bang. Itu kan murah ya. Murah ya segitu ya. Iya, itu kan murah. Ada makannya. Tapi pada saat itu kita ngoleksinya agak lumayan cerewet tuh, karena banyak banget yang nggak bayar kan. Buat kita jalan. Di bawah lari maksudnya duitnya. Apa? Di bawah lari ntar nggak kejar sama Strava. Ini selalu bang. Ini nyambung aja. Ini gue lihat jadi makan tuh. Agak dulu tadi di mana bang? Maaf banget. Rambut abang coba kan. Iya lagi. Mana lagi rambutnya? Ini asli bang. Asli. Asli kan? Iya Bandung gue. Serius? Bukan emang diwarnain? Enggak. Dulu sempat cuman lama-lama capek bosan. Bang dimakan nih. Nah itu kan lagi kecil ya. Sempat nyegatin Metro Mini. Wah. Iseng. Balik lagi nih. Iya terus. Sampai. Nah. Gue pernah nyater juga. Mobil angkot ini. Mobil angkot. Nonton. Lagi-lagi gue nonton bola. Dan gue yang waktu itu gue yang ngejalanin. Gue dimana minta duit sama anak-anak pas udah jalan, kan ngasihnya pas balik ya. Duitnya kurang. Mau nggak mau apa? HP gue ditahan, digadih. Jaminan. Buat jaminan gara-gara. Kak abang supirnya. Gara-gara gue ngejalanin jadi tanggung jawab gue. Waktu itu ampun. Itu tahu gak bang? Digadih gara-gara kurang berapa gue? Berapa? 15.000. Digadainya seminggu. Emak gue nanyain Emang kali ngalihin punya duit tuh buat nutupnya 15.000. pada lepas tanggung jawab emang pada kampret gitu. Pada lepas tanggung jawab pada kampret gitu. Kesel dong lo ya. Ya kesel. Abis itu gue mau jalanin lagi tuh. Kalau jalanin. Habis itu jalanin kawan. Enggak. Nah, setiap acara-acara yang berhubungan dengan transportasi yang buat nyater, gue salah satu yang emang ngejalanin. Ada lagi setiap takbiran gue nyater lagi. Nyater angkot. Oh angkot. Kalau beduk. Hah? Bawa beduk. Gimana di atas? Di atas. Soalnya masih boleh kan naik di atas. Keliling-keliling. Pas keliling udah, maksudnya rute kita pasti ngincernya Monas, Kemayoran, habis itu balik. Tapi setiap balik gua waktu zaman takbiran nyater angkot selalu dijegat di dekat rumah anak-anak yang emang iseng ngelempar barang ribut. Iya. Waktu itu kaca pecah. Wah kalian tuh ganti tuh. Nah untungnya nggak ganti karena posisinya segala bentuk tindakan yang kayak gitu kan yang nggak terduga ya, kita nggak dibebanin ke situ untungnya. Dan yang supirnya itu kenal juga sama kita. Kalau ada yang mantek nih di angkot, lo turunin nggak? Mantek gimana? Maksudnya tegak nih mau tawuran nih, ribut. Lo kan lagi nabrak angkot, lo turun nggak? Wah, gua turun tapi belakangan. Temen gua dulu maju. Oh gitu. Karena ngeri ada bambu gede di sampang ya kan ya. Terus batu kayak kampret emang waktu dulu gitu tuh. Pare. Wah ada, gua jadi ingat kejadian. Gua ingat banget waktu itu gua mau ke PRJ nonton konser Jerox. Waktu itu gua naik angkot dari rumah sampai ke stasiun Lebak Bulus, terminal Lebak Bulus. Terminal dulu belum ada stasiun. Iya, terminal Lebak Bulus. Pas naik Lebak Bulus kita udah dapat Kopabun gitu ya. Nah pas naik Kopabun kita mau pas sepanjang jalan ada tuh orang tuh yang apa namanya, biasanya pengamen ada di situ. Terus abis pengamen yang ini apa namanya, yang orang jalan apa deh yang Pasongan? Enggak, kacang apa dah? Oh, Cangcimen ada. Oh iya. Nah yang siapa? Ya orang. Emang ada? Iya yang suka nakut-nakutin Iya. biar pada asing ya. Caranya keluar ada? Enggak. Oh tekmal ya. Saya mau minta duit. Saya misal
itu minta seikhlasnya kalau ada gini-gini. Tapi ngancem kayak gini ya. Iya. Terus? Pas gimana yang sebelumnya ada pengamen gue ngasih duit, ada pengamen lagi ngasih duit, banyak banget pengamen ya. Sampai akhirnya gue udah gak ada recehan. Gue akhirnya pas bagian dia nggak ngasih duit nih, bang, sorry nih udah nggak ada nih ya kan ya, duitnya. Langsung ditodong gue. Hah? Terus lu? Iya, di perut gue. Angkot jalur mana? Mau ke Kemayoran. Kemayoran. Waktu itu. Wah, Lawan orang anjir. Wah, oh lu ditodong? ditodong gue. Temen gue ngeliat bingung nih. Masih kan gitu ya. Wah, bro ada kan nih ini. Bentar. Temen gue langsung patik juga kan nyari. Abis waktu itu kan gue bawa duit cuma berapa ya? Di kantong gue ada gocap doang. Dan masa gue ngasih gocap itu yang emang gue perluin buat yang lain-lain ya. Temen gue akhirnya dari chat. Ini bang, tetap temen gue yang ngasih. Terus temen gue yang ngasih udah gitu gue tetap diginiin nih, ya kan ya, gue tetap diginiin, masih gak ngasih, untungnya ada kenaiknya, lihat dari belakangnya, ngapain lu bang ini, agak ini langsung pergi, dia Kabur. iya, wah itu pengalaman kampret sih itu bang salah satunya, nggak dikasih dia ngancem dengan cara kayak gitu, udah dikasih, udah gitu maksudnya teman gue yang ngasih, maksudnya gue lagi nggak ada recehan, jadi teman gue yang ngasih. Iya bang, tetap mintanya, gue tetap mau diminta juga. Kena. Padahal itu udah sekalian sama lo. Double. Minta Iya. kembalian nggak lo? Apa ya? Minta kembalian. Ada waktu itu kan emang dia untungnya recehan. Wah, kriminal tuh bang. Wah iya. Tapi yang penting lo nggak kenapa-napa. Alhamdulillah. Nah biasanya lo kalau antisipasi naik kendaraan yang kira-kira wah ini ada potensi buat kriminal nih, lo harus ngapain tuh maksudnya? Milih-milih dulu apa gimana bang? Wah, gue nggak bisa memprediksi itu karena posisinya yang main daerah sana yang terbilang gue jarang main ya untuk itu ya. Dan gue baru taunya pas kayak gitu ya udah, gue agak malas lagi untuk datang pada saat itu yang daerah-daerah sana apalagi naik ituan dan mau itu. Berarti pindah naik taksi dong sekarang? Apa ya? Waktu itu setelah terlalu rawan yang angkutan umum lo naik taksi? Tetap gue emang posisinya jarang naik gituan, sekali naik gituan kayak gitu akhirnya pindah ke meter gue. Nah antisipasinya jadinya gue setiap naik angkot entah metro entah bus ataupun yang lainnya gue mau di depan samping supir dan pojok. Kenapa emangnya? Supaya mau ngapa-ngapain jauh, minta ngecek kan jauh. Oh iya benar. Iya. Pura-pura tidur. Pura-pura tidur salah satu jadi andal juga. Triknya. Iya. Samping supir itu, samping supirnya nggak samping pak, yang pojokan lagi. Itu. Oh gitu caranya. Ya. Strateginya. Makanya apa ya sekarang untuk nggak tahu ya sekarang gimana ya. Kayak Transjakarta dan lain-lain ya kan. Aman sih. Aman ya. Aman. Karena udah nggak boleh masuk yang gitu-gitu ya. Nggak ada dong. Nah, Emang lo belum pernah naik Transjakarta bang? Wah, naik sih, cuman emang nggak ada udah nggak ada yang Nggak ada. judgement, udah nggak ada yang ngamen juga. Iya. Tapi yang ngerinya kadang suka ada pelecehan tuh bang. Gimana menurut lo? Di Oh iya itu. pelecehan tuh gimana tuh pandangan lo? Nggak hilang sih, ada lagi dan kasusnya hampir sama. Apa tuh? Ya kayak macam orang bukan ngesek. Jadi antisipasinya deh, terutama buat kaum perempuan kalau di transportasi umum tuh gimana biar tetap aman? Nah, yang transportasi sekarang kan udah ada bagian cewek-cewek laki-laki ya. Oh iya bener. Itu. Selain itu, Mungkin benar cewek harus dipersilakan untuk duduk. Untuk duduk karena kalau berdiri yang ngerinya ada yang berdiri yang lain tuh. waduh. Maksudnya mobil ngerem gini. Sengaja ya? Iya, itu bahaya juga kan. Iya benar-benar iya sih benar. Nah itu yang dikhawatirkan ya. Nah, misalnya nih ada orang yang gitu di dalam bis, lo langsung ngapain? Rekam diam dulu. Abis rekam diam. Dan ini kayaknya berkelanjutan dia akan begitu. Gue berisikin sama orang-orang yang di sebelah kita nggak kenal lagi. Bang Ledato. Jadi Begini. kalau nggak gini, coba-coba di handphone ngetik bang melihat dia jam 3.
Oh iya bisa tuh gitu. Iya, diem aja gitu. Kan dia langsung aktif. Atau enggak kan kadang di dalam itu ada petugasnya. Ada apa? Ada petugasnya juga. Karena kebanyakan udah nggak ada. Iya, sekarang udah nggak ada tau. Di tiap halte adanya. Kenapa ya? Iya. Nggak ngerti deh Pak kalau begitu. Mungkin ini kali nggak efektif kali ya. Mungkin. Sebenarnya efektif kalau misalnya ada yang kayak gitu jadi pengaduannya langsung di situ ya. Iya. Jadi mohon untuk pihak yang terkait ya itu diaktifin lagi. Benar. Gitu Pak. Iya itu saya karena bingung mau ngadu ke siapa. Benar. Yang mau orang yang kenal ya lebih enak petugasnya langsung gitu. Oke, apa pengalaman terjauh lo naik transportasi umum Pengalaman terjauh naik transportasi umum ya. kemana? Waktu itu mungkin gua ngerasa ke Bogor. Bogor, naik apa? Pokoknya nyambung beberapa kali zaman angkot ya, apa ya, angkot hijau kan Bogor tuh. Itu gimana nyambung apa lang? Nyambung. Dari mana? Dari waktu itu dari Joglo ya kan. Joglo Blok M terus nyambung ke yang Depok kalau nggak salah. Depok terus nyambung ke Bekasi Bogor. Wah itu banyak banget waktu itu. Estafet ya? Estafet waktu itu. Dan agak lumayan lama ya karena kenapa? Belum ngetemnya. Ya udah gitu orang kalau ada yang mau berhenti di sini berhenti dulu ya karena macet kenapa lagi? Itu kenapa dilakuin? Kenapa nggak naik kereta atau bus yang langsung gitu? Oh nggak ngerti waktu itu naik kereta. Oh belum ngerti, takut juga ya? Ini lagi kapan lagi zaman sekolah? Dari zaman sekolah itu. Zaman sekolah. Dalam rangka memang mau ke Kebun Raya Bogor main aja tapi belum. Iya. Malah lama ya, malah lebih Lama banget malah. Tapi aman tuh di perjalanan. Alhamdulillah aman di perjalanan. Apalagi angkot kadang-kadang kita agak-agak sungkan sama agak-agak bingung ya karena saling tatap-tatapan sama orang yang kenal ya. Depan-depanan deh. Iya gitu. Belum ada dengkul. Iya. Nah, tapi kan sekarang bisa trik tuh main HP tuh. Iya sekarang. Jadi kalau dulu tatap-tatapan bang. Kalau mau berhenti tetap kan. Bener. Ban serepnya ada deket pintu. Nah dulu kan bang, gue sadar ya. Hmm. Nah kalau minta berhentiin malu tuh, Iya. kiri malu, belum bisa ngomong dulu. Oh. Triknya gitu bang, tak. Iya. Oh iya bener kan. Kalau enggak waktu itu minta berhenti kalau itu versi kita karena diangkut gini ya. Kalau versi di metro waktu itu berhentinya sama connect pakai koin yang di kuping. Iya bener itu diminitin nih. Iya. Ayo. Iya kan. Udah gitu metro nih nggak berhenti banget. Nggak ngepas. Iya, pasti kemana lo? Ada di mana gue udah nepak mau kaki satu udah jalan kenceng lagi. Parah jatuh menurut. Banyak yang jatuh tuh ya. Banyak tau. Banyak yang keseret. Banyak itu cerita kayak gitu karena dia pas berhenti selalu nggak lama gitu ngomongnya. Iya, Lupa aja ya. Soalnya rapat bang, salahnya sama yang belakang, jadi diburu-buru terus. Iya. Lo jatuh bang? Apa? Lo jatuh? Enggak, tapi Nggak ada nganggur ini. Nah sekarang kan lo jadi artis nih, sering ke luar negeri sama ke daerah lain itu naik pesawat gimana? Pertama kali naik pesawat? pertama kali naik pesawat ke Semarang kalau nggak salah itu zamannya waktu itu apa namanya talk show Siapa? MLI dan Iya. Habib sama pendeta Habib Jafar pendeta ya. Salah sih buat Habib Daftar. Siap tadi Amin. Oh gitu. Itu Iya. pertama kali naik pesawat. Pertama kali waktu itu Gimana ya rasanya? deg-degan yang pertama, yang kedua tiket yang pesawat pertama kali gua naikin gua nggak akan buang tuh karena first time juga udah gitu selama di perjalanan sama handphone gua takut banget ngidupin gitu doang tuh ngidupin doang perjalanan Kesalahan ya. iya karena waduh gimana ya udah gua pengen main HP dengerin musik takut walaupun ada orang kiri kanan bisa ada yang dengerin handphone ini caranya gimana tapi gua takut dah sama kan posisi gue yang bukan dari jendela gue kadang-kadang penasaran gitu
ngelihat yang mau di jendela gimana, set awan semua, gitu-gitu ya. Tapi itu bagus loh sebenarnya, lo lebih preferentif gitu, nggak nyalain HP sama sekali, nggak dengerin sama musik gitu, itu bener lebih bagus sih harusnya. Karena kan emang disarannya gitu ya. Bener begitu. Gila naik pesawat di, wah seneng banget dong. Seneng banget. Kalau kereta pernah nggak? Kapal laut, kereta pernah? Kapal laut sih, kapal laut. Oh, kalau kapal laut nyebrang doang. Dari mana ke mana? Waktu itu yang di Bali, yang ke pulau apa ya, kayak Tangan Tirek. Nusa Penida. Oh, Penida. Nusa Penida. Ini Tirek. Kelingking ya? Nusa Penida bang. Iya. Nusa Penida. Nusa Penida bang. Nusa Penida. Nah, pokoknya dari pulau ini ke Nusa Penida setengah jam. Setengah jam bener. Ya kan? Iya. Itu nyebrang tuh. Dan ternyata perahunya nyaman. Gua tidur di situ pulas. Oh gitu. Iya. Enak banget dong. Wah, itu enak banget pas karena gua kayak kayak merasa tidur gua pas itu setengah jam, jadi semangat lagi di situ. Ini Nusa Penida yang komandan itu udah mesti ya kan. Kalau Kelingking ya, kalau nggak salah. Iya, pokoknya yang gini ya. Iya. Sama apa deh kayak karang bolong itu yang serem banget ya. Iya, daerah situ. Ya, ke situ tuh waktu itu. Sama nyonya. Enggak, waktu itu sama tim konten waktu itu. Konten waktu itu. Pokoknya tim kontennya namanya In The Sky, kalau di bahasa Indonesiain ada deh. Siapa ya? Gue In The Sky lah. Nah, Siapa? ada dah pokoknya In The Sky di bahasa Indonesiain apaan gitu. Indes kayak di langit. Nah sekarang kalau sama istri kemana? Pernah nggak dalam transportasimu? Transportasi umum sangat sering sampai sudah jalan. Tapi lo punya kendaraan yang di rumah ada kan? Udah. Jarang dipakai. Dan emang itu kalau operasional, kalau lagi kerja misalnya di dua tempat yang emang harus prepare kita baju, kostum dan lain-lain. Barang bawaan banyak. Iya itu baru kita jalan. Kalau enggak ya kita memakai transportasi umum. Terus kenapa gua pakai transportasi umum terutama ojek online? Karena jam-jam kita kerja kadang-kadang di jam 4 atau jam 5 baliknya yang deket maghrib, yang daerahnya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Kalau estimasi di jalan itu kelamaan, kita juga agak-agak sumpah juga ya. Setuju sih. Nggak ada alternatif kayak gitu. Dan kadang kalau kita mau pakai kendaraan ini kehalangnya gara-gara ganjil genap juga. Bener. Kita punya kendaraan yang pas tapi kadang ternyata nggak sesuai sama plat, repot juga gitu. Jadi kadang emang penting banget ya naik perahu pakai umum ya. Iya. Bantu. Nah sekarang tadi pun kesini juga pakai. Iya teman-teman. Bang Jatin tuh pas ini gila humble banget naik ojol tuh. Iya. Ada mobil punya, jet ski punya, ya Punya. terus apa lagi? Limosin, drone. Drone juga. jet set, jet pribadi. Tesla juga. Anjay. Tetes begini lah. Wadaw. Obat mata. Obat mata. Obat mata, bener, obat tetes. Obat tetes mata. Oh gitu. Tapi support ya sama ini ya, Parabawati umum ya. Ya support karena memudahkan kita menghemat waktu juga dan istilahnya sama-sama mutual dah. Mutual, simbiosis, Mutualisme. yoi. Nah, Apa sih namanya kalau kereta? oh kereta sangat efektif. Wah, ada cerita kereta nih Om. Wah, itu nih. Nah, Mak nih, Sikat. kita waktu itu ada panggungan di Pekanbaru. Pekanbaru kita dalam satu hari main panggungan di dua daerah yang beda. Pagi di Pekanbaru, malam di Bandung. Buset. Wow. Wah itu Dalam satu hari. dalam satu hari. Gimana ini ceritanya? Pokoknya kita main pagi kalau jam 10 harus di bandara jam 12. Pesawat jam 1 harus udah terbang. Kebetulan delay. Akhirnya jam setengah 2 nyampe jam 3
3 di Bandara Suta Terminal 3. Kita jalan dulu jauh dan kita ngejarnya patwal, pakai patwal kan, buat ke Haling naik bus. Jam 3 harusnya nyampe di sana, sedangkan kita jam berapa ya? Jam 2 lewat berapa gitu. Kita udah hampir telat 4 menit. Nah, pada saat patwal itu kan karena darurat juga ya. Kita naik HS waktu itu ya. Langsung ke WUS, langsung itu di saat itu sebenarnya pintu WUS sudah ketutup. Ngelihat dari yang tiketing katanya, tolong dong dibuka lagi nih, mereka udah masuk. Udah nggak tanpa pemeriksaan kita masuk ya. Udah gitu bawa tas, bawa ini, ngajak bini lagi itu pada saat itu, ngajak bini dan lain-lain. Udah tutup, akhirnya dibuka lagi tuh pintu bus ya. Berangkat alhamdulillah masih bisa, tapi tangan saya kedodoran segini. Jangan saya ke bawah, jadi saya pakai boxeran dong. So saking lari tangan saya kedodoran. Anjir goge itu ternyata. Iya. Dan itu bus jalan, kita masih jalan ke di dalam kereta itu. Satu tempat duduk lutin ya. Tempat duduk iya. Gokil. Dan semuanya jalan tanganku kayak Justin Bieber ngorot. Widih. Aku boxeran segini. Iya. Serius. Bahkan ada di reels gua taruh. Dapat nggak teman-teman? Mepet banget. Mepet. 10 menit mau manggung nyampe. Iya, ke Bandung. Berarti ketolong tuh ya, sebenarnya naik bus ya. Ketolong. Dan kita mainnya juga masih sore lagi jam 7-an. Jadi mepet banget karena pas udah nyampe di US udah nyampe, kita nyambung pakai transportasi online lagi, ojol naik. Mau ke Penyo sebenarnya 20 menit, tapi nyampenya hampir 45. Karena kenapa? Karena yang di dekat masjid Ridwan Kamil bikin sepanjang jalan macet, mobil nggak jalan-jalan. Stuck di situ. Waduh, panjang nih, gimana inisiatif teman ada yang satu turun nyari ojek online buat di booking. Akhirnya jalan tuh sampai depan perempatan, naik di situ. Masih stuck kan Mbak? Iya, sampai kita dapat personel 3 naik ojol dan lain-lain, nyari jalan pintas. Alhamdulillah kedapetan. Depan Penyo hujan juga pun. Oh iya. Iya. Berarti yang kedua ojol nolong banget tuh. Ojol nolong banget. Kalau enggak kita masuk start di sana. Memang dia di jam-jam mepet itu penting tuh ojol tuh. Wah iya. Tapi apa? Waduh. Utang. Apa namanya? Banyak juga ya pengalamannya. Banyak. Abang berapa bang umur itu sekarang? Kalau jalan dari Raut tuh Pak, kau di berapa Pak? Anjay. 24 Pak. 24. Itu tanggal lahir saya. Malah tanggal lahir bener aja. Serius? Masa 18? Berat ya? 24 ya? Oke. Gua 33. 33? Masih awet muda ya? Gak kelihatan kan? Iya. Nggak kelihatan bang? Nggak kelihatan namanya? Nggak kelihatan tua. Iya. Tapi beli Iples berapaan nggak? Hah? Iples? Apa? Iples? Nggak Iples. Belinya berapaan gitu? Oh tuh mana apa? Iples? Kita Iples. Si anjir. Ipres, gue bengong. Ipres apa? Gue pikir Ada logo iya udah juga Ipres. Ini SDM-nya nggak nyampe. Ini kurang. Enggak, ini harus kasih spekulasi biar terbuka. Iya, ada Tintin ini. Iya, ada di kita.
Gimana bang referensi berkeluarga bang? Ya berkeluarga ya kita inilah nano. Aja ya. Anjay curhat. Iya, rame rasanya kan. Dulu ya. Tapi oke ya sejauh ini. Alhamdulillah. Mantap. Begitulah dan lain-lain. Berarti kalau kerja gitu sering di video call dong semuanya. Nah, saya tipe pacarannya yang jarang video call, jarang telepon, by WA doang. Dari zaman pacaran sampai sekarang. Kenapa? Ya mungkin ya emang tidak seperti itu gayanya kami gitu. Zaman-zaman Siap. Wes. ada bis lewat. Oh iya. Masih sini tadi. Pak, konten lo sama Bang Rikin dulu di Om Deddy Corbuzier keren banget tuh. Oh itu awal-awal banget sih cowok. Yes, Bener tuh ya. legend itu betul. Besetur. Itu gue di mana aku megang mic kesetem tangan gue. Wah, ini beneran. Iya. Oh iya. Ada yang dia ngenya di menit berapa? Gue lagi megang. Gue setel tuh. Gue gitu. Serius lu. Ada orang ada yang di menit Dustin tanya. Ada. Oh gitu. Gokil. Bisa gitu ya. Sekarang gue lagi bahasa dikit, terus gue megang mic dia nyetrum. Sengaja kayaknya buat lo dong tuh. Wah, bisa jadi kali. Nah, tapi seru ya pertama kali tuh ke publish ya di Softmate. Oh tuh, itu iya pertama kali ada di Consider pertama kali tuh. Keren gue pak. Soal itu. Wah mana Bang Regen nih. Wah Bang Regen bocor juga nih. Wah dia always bocor dia posisinya. Amal sampai sekarang masih friend ya. Apa sih masih sering ketemu juga. Kamu yang sering ketemu. Lu bisa stand up nggak sih? Kagak bisa gua. Oh lebih ke entertainnya yang kayak gimana? Bikin konten-konten aja. Konten. Ya. Kayak digital gitu. Oke. Ya emang lebih kayak sering kayak podcast gini. Gua lebih apa namanya dapatnya yang ngobrol-ngobrol begini. Itu Konten-konten iya. Maksudnya itu alhamdulillah ikut tenang dengerannya. Alhamdulillah juga bahasa musisinya. Oke, ngomong-ngomong sekarang kan udah mantap nih apa ya kehidupannya Bang Dustin. Ada proyek apa lagi nih abis ini? Lagi sibuk-sibuk ngapain? Project yang pertama insya Allah ini pengen jalan series. Ke series yang kurang lebih ya nanti bakal sebulan lah itu. Sebulan ngerjain series full. Belum tahu scene-nya berapa scene ya kita ya. Dan sama lagi ngejalanin namanya permusikan kita juga. Lu paling konten nih sama musik nih. Yes. Lu seneng aliran apa sih sebenarnya? Dua sama hardcore gua. Oh anak Aceh. Triad. Ini Siapa band luarnya? band luarnya Bring Me The Horizon. Begini dong, Poni lempar. Zaman awal nongol dia begitu tuh. Tapi orang kita nggak bisa begitu, cuman suka musiknya aja. Oh gitu. Yoi. Kalau Indonesianya? 13. Dia apaan tuh? Hardcore. Hardcore dia. Ada synthesizer-nya juga gitu. Ada apa namanya? Electric DJ-nya juga ada gitu. Elektronik juga. Elektronik DJ-nya ada gitu. Oke. Gaskin. Ya PW Gaskin tapi versi banyak screamnya juga sih. Banyak screamnya sih itu. Oke gitu. Berarti sering ke gig nih? Sering banget. Wah nanti. Wih ini legend nih. Tuh. Itu harus ya. Apa? Habis dari gig harus ada apa? Cindera matanya maksudnya. Iya, gelang mereka tergantung. Kalau gelangnya yang pasti kan bisa dipakai terus-terusan. Kalau yang barang kayak gini ya dia akan dipakai terus-terusan bisa. Gitu modelnya. Dan itu sangat penting ya buat lo ya. Buat mengingat apa gitu. Iya, salah satunya itu. Yang kedua kayaknya buat apa nih ya? Ya maksudnya buat pemanis aja di menurut gua. Foto juga. Yoi, Buat ganteng guys. Gitu gigs. Jadi yang terdekat itu ya semua. Iya. Kegiatan-kegiatan. Iya mudah-mudahan mantap. Permusikan juga itu. Siap.
Berarti nanti tujuan akhirnya ke depannya gimana tuh? Ya tetap jalanin konten-konten, terus musik, terus kita pengen usaha tapi masih bingung mau usaha apa gitu. Karena ide. Mungkin mau dengan modal yang kecil dulu karena kan kita nggak tahu nih apa dia pengen tahu strategi dan kalau usaha itu apa sih gitu, yang pemasukan, pengeluaran, bahan baku yang gitu-gitu pengen tahu juga, makanya dari kecil dulu beraninya Riset dulu bang, kalau gitu banyak kan di sosmed riset gimana cara membangun bisnis dari nol misalnya. Banyak tuh bang. Kalau misalnya modal kecil apa ya kira-kira ya? modal kecil kebanyakan Jalan apa ya? makanan sih Makanan. iya bisa, tapi Nyonya pinter masak. dia middle. Harus dia bisa masak, cuman kadang harus tahu model resep-resepnya yang dari TikTok baru bikin apa. Mantep. Berarti ada Kayak gitu. mantep. Apa gitu ya? Gue pengen tahunya cara pembukuannya itu seperti apa. Biar tertib, biar ini ya. Rencana. Terap Pajak sih yang gitu-gitu aku bisa konsultasi. Bahan aku lihat teman mungkin ada yang bisa. dia ya itu. Mudah-mudahan ini ya. Amin. Pak ya. Iya, pengennya itu. Nah teman-teman, kemarin kan apa sih namanya, sebelum kita ketemu share dulu tuh. Terus biar ada pertanyaan, biar ada topik. Jadi ini bang bikin share pertanyaan buat Om Datin. Tapi emang karena apa ya, image Bang Datin itu Konyol. apa sih namanya, pelawak ya, entertainer. Jadi emang ada pertanyaan pada Ngablu. pada absurd sampai nggak apa-apa ya. Boleh. Sikat aja Kak. Dari Mikdar, kalau batuk lagi di transportasi bisa ditahan nggak? Batuk nggak bisa sih. Wah itu gimana tuh? Bisa. Pada lompat penumpang yang lain mbak? Ngecegahnya gini. Oh gitu. Tapi kalau pasal kadang-kadang orang lainnya begitu. Tuh ego banget. Bete Iya. Kadang sekarang kan sampai sekarang kan saya masih pakai masker ya. Masker kadang-kadang yang mau kelepasan nggak bisa ditahan, batuk dalam masker tiba-tiba masker banyak. Anjir. Nggak bisa pakai lagi kan? Beneran lu man lu? Beneran. Oh gitu. Nah, Ya udah sih. Jangan lagi ya. iya. Oke, berikutnya bentar. Dari Oho Kamungka. Anjir, coba tanyain Pak, kalau dia batuk-batuk, penumpang ada yang pindah gerbong atau bis nggak? Sampai se-ekstrim itu. Oh, bahkan masinisnya pindah kayak. Jalan sendiri keretanya. Nggak apa-apa ya, kita pakai kereta Tayo bisa melek teknologi. Dia bisa jalan dimanapun. Iya, baik. Ya, siap. Oh itu udah dijawab tuh Bang Oho. Ya Bang Oho. Ada jawab lagi. Oh ini udah dijawab sih, tapi kita coba lagi ya. Coba ditanya Mas, dari Janindra. Jadinya Bang Dustin suka bis atau enggak? Tapi kalau naik bis pernah kan ya? Oh pernah. Nah, Suka bis suka, karena kan itu bagian dari masa kecil juga. Kita mau kemana-mana naik bis. bener setuju. Nah, Pasti lah nggak mungkin nggak pernah ya. Kalau naik ke bis ke antar kota ke daerah pernah enggak? antar bis ke daerah nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti apa kereta ya? Karena kan kita kan waktu itu kan lebaran juga kan di Jakarta aja. Karena kan asli Jakarta. Jadi nggak ada apa-apa dan lain-lain. Bokap nyokap orang mana? Sama Jakarta. Oh Jakarta. Nah Bang dari pihak nyonya orang mana keluarganya? Kalau nyonya sih orang Sumatera. Oh orang Sumatera. Oh naik HLS tuh jauh tuh. Sumatera mana Bang? Utara. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Bagus-bagus bisnya loh. Iya. Sumatera Barat iya lumayan. Iya. Mantap. Berikutnya satu lagi kali ya. Yes. Ini sama sih pertanyaannya. Sama. Sejak kapan Bang batuk-batuk? Oh udah itu udah nyampe. Udah. Pasti. Udah udah mandi pertanyaan itu. Ada kali ya. Mantap juga. Oke. Terakhir mungkin Bang Dustin ada pesan nggak buat ini podcast baru ini? Podcast baru tadi.
ngetem itu tingkatan dari ngobrol transportasi bareng temen-temen. Keren juga sebenarnya. Gitu bang. Iban, Mohon doanya ya bang ya. siap, semoga berkembang, semoga dilirik sama diskup juga ya. Amin. Salah apa gue? Enggak, siapa tahu dia mau nge-tap-in sini. Oh iya. Iya kan ya? Thank you. Diskup, terus Jakarta, MRT. dan MRT. Karena kan ini kan salah satu orang yang membanggakan naik transportasi umum. Benar. Iya kan? Nah, mengurangi kemacetan. Yes, itu. Setuju nggak? Setuju banget. Nah, karena kita nggak ngeluarin kendaraan juga. Ya saja misalnya orang itu mau ngeluarin mobil, tiba-tiba dia berinisiatif mau naik motor, itu kan mengurangi. Itu benar. Setuju sih. Iya, Yang kayak gini diperluin nih buat kemajuan transportasi Indonesia ya teman-teman ya. saya siap dijadikan Duta. mentras transportasi. Mentras, Anjir. mentrasi. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya. Yes. Nanti kalau misalnya kita ada hal-hal baru lagi, mau kan kita ngobrol lagi. Boleh, dia Cakep ya, gimana? Aman. Tadi apa ngetem? Ngetem. Apa tuh singkatannya? Apanya? Singkatan ngetem tadi apa? Ngobrol? Ngobrol transportasi Iya. bareng teman-teman. B-nya mana ya? Itu langsung ngobrol transportasi teman-teman gitu. Iya. Ini aja bang disatuin nyisip. Iya. Gitu, gabung. Ngobrol kali ngebrol. Iya. Ngobrol temen. Iya. Capek nah. Abang dimakan dulu nih bang. Oh iya siap. Nah, Mau yang mana? lihat tadi yang tadi jadi. Tiket. Nah, Jadi. ya tapi saya mau caloninnya. Sorry bang. Sorry bang.